Hai hai, halo, apa kabar adik-adik? Luar biasa, adik-adik pasti sehat kan? Puji Tuhan, hari ini Minggu tanggal 16 Agustus 2020 kita kembali akan melaksanakan ibadah Minggu Pelayanan Anak. Kita akan memuji membesarkan nama Tuhan serta mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Diaken Pinkan Rampengan. Adik-adik pasti sudah siap kan? Mari kita beribadah. Dipersilakan untuk adik-adik bersaat teduh. Adik-adik, mari kita bangkit berdiri dan dengan sikap yang sempurna kita menyanyikan lagu Mars Pelkat PA. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas berkat-Mu, puji dan syukur kami panjatkan kepadamu. Saat ini kami akan memulai ibadah hari Minggu Pelayanan Anak. Kiranya Engkau akan menyertai ibadah kami dari awal hingga akhirnya, supaya dapat berjalan dengan baik seturut dengan kehendak-Mu. Firman yang akan kami dengar kiranya menjadi berkat untuk adik-adik klien kami. Inilah doa kami. Ampunilah akan salah dosa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik sekalian, mari bernyanyi untuk menghadap Tuhan dari Kidung Ceria 284. Adik-adik, tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Diaken Pinkan Rampengan. Selamat menikmati adik-adik. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Ketemu lagi dengan Kakak Pinkan. Kita mau masuk langsung kepada pemberitaan firman. Sebelumnya kita mau satu di dalam doa. Adik-adik lipat tangannya, tutup matanya, jangan ada yang berbicara atau bercanda. Kita menghadap hadirat Tuhan. Mari kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan karena kami boleh bertemu di minggu pagi yang indah ini bersama dengan semua anak-anak di IMPA. Terima kasih Tuhan karena Tuhan sudah menjaga kami semua sampai hari ini. Tuhan, sekarang kami mau mendengarkan firman Tuhan. Tuhan kirimkan Roh Kudus-Mu pada
adik-adik semua di IMPA, di rumah masing-masing. Tuhan memberkati mereka satu persatu sehingga mereka boleh mengerti firman Tuhan yang disampaikan. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Adik-adik, kita baca Alkitab dulu ya. Nah, kita buka Alkitab kita dari Kitab Kisah Para Rasul pasal ke-28 ayat yang ke-17 sampai dengan 29. Judulnya pembicaraan dengan orang Yahudi di Roma. Nah, kakak akan membacakan ayat 23 aja ya adik-adik, karena ini ayatnya lumayan panjang. Jadi kakak cuman ambil intinya aja di ayat yang ke-23. Bunyinya begini. Lalu mereka menentukan suatu hari untuk Paulus. Pada hari yang ditentukan itu, datanglah mereka dalam jumlah besar ke tempat tumpangannya. Ia menerangkan dan memberikan kesaksian kepada mereka tentang kerajaan Allah. Dan berdasarkan hukum Musa dan kitab para nabi, ia berusaha meyakinkan mereka tentang Yesus. Hal itu berlangsung dari pagi sampai sore. Oke, satu ayat aja udah cukup menceritakan inti dari semua ayat yang dari ayat 17 sampai ke-29. Intinya ada di ayat 23. Jadi ceritanya begini adik-adik. Adik-adik tahu Paulus ya. Nah, Paulus itu kan dulu bukan anak Tuhan. Jadi dulu itu ceritanya Paulus itu justru benci banget sama anak-anak Tuhan gitu. Tapi pada suatu hari Paulus itu bertobat karena Tuhan sendiri yang memperlihatkan diri kepada Paulus, dan pada akhirnya Paulus menjadi anak Tuhan dan memberitakan firman kepada semua orang Yahudi. Nah, memberitakan firman Tuhan itu sebenarnya nggak mudah ya adik-adik, karena baik di zaman Paulus atau di zaman kita hidup sekarang, orang itu, Tuhan itu menciptakan kita itu berbeda-beda. Jadi kita itu masing-masing itu nggak ada yang sama. Jadi semua orang tuh dari sifatnya, perilakunya, budayanya, negaranya pun berbeda. Jadi semuanya tuh berbeda. Bahkan agama pun kita satu sama lain berbeda, khususnya juga di Indonesia ya. Kalau adik-adik yang mungkin sudah SD, di sekolah, mungkin sekolahnya sekolah negeri, pasti juga punya teman yang beragama yang berbeda sama adik-adik. Nah, kita itu harus menghormati teman-teman kita meskipun kita berbeda. Jadi memang Tuhan itu ya menciptakan perbedaan. Nah, inti dari firman Tuhan pada hari ini, Tuhan mau kita memberitakan firman seperti Paulus gitu. Walaupun nanti mereka menerimanya
berbeda-beda. Ada yang menerima, ada yang nggak terima, ada yang nggak suka, dan ada yang suka. Itu masing-masing tergantung penerimaannya di diri mereka masing-masing. Tugas kita itu hanya menceritakan firman Tuhan, hanya kita menjadi contoh lah gitu. Kalau mungkin kalau untuk adik-adik di yang masih TK atau yang sudah SD juga sama, mungkin nggak bisa gimana ya cara cerita tentang Tuhan Yesus gitu, tapi cukup menurut kakak adik-adik misalnya di sekolah atau di keluarga atau di waktu lagi kumpul sama saudara-saudara, itu adik-adik cukup berperilaku yang baik sesuai firman Tuhan. Misalnya di sekolah ya kan, adik-adik nggak berantem sama temen. Misalnya ada yang mau pinjam alat tulis, adik-adik mau kasih pinjam, banyak hal. Jadi mereka itu nanti bisa lihat adik-adik, adik-adik tuh baik ya, adik-adik itu nggak suka marah-marah ya anaknya, adik-adik itu nggak kasar ya gitu. Nanti mereka melihat dari situ, itu agamanya apa sih gitu kan, maksudnya itu agamanya Nasrani, siapa sih gitu kan. Mereka juga jadi gini, mereka bisa melihat perbedaannya kita sama teman-teman kita yang lain gitu. Jadi ya itu cara kita memberitakan firman Tuhan. Jadi mungkin juga ada yang tanya, itu siapa sih yang Tuhan itu siapa gitu, ya nanti kita bisa cerita, kalau saya punya Tuhan Yesus gitu, yang yang selalu membantu saya di setiap kehidupan hari-hari saya, misalnya begitu. Jadi gini, mereka secara tidak langsung bisa melihat perbedaan. Kalau anak-anak Tuhan tuh begini loh gitu. Kalau si A tuh kok perilakunya baik ya gitu, nggak suka berantem, anaknya juga penuh kasih, tulus dan sebagainya. Jadi yang penting kita adik-adik mau cerita ya kan, ya mungkin kalau adik-adik punya kesaksian Tuhan Yesus baik, itu adik-adik mungkin ya kadang-kadang juga mungkin bisa gitu cerita ke teman-teman gitu. Jadi intinya itu sebenarnya teman-teman kita, keluarga kita melihat cara hidup kita, udah itu aja sih sebenarnya intinya. Jadi dengan cara itu kita juga ibaratnya dengan otomatis juga memberitakan firman Tuhan di lingkungan sekitar kita. Begitu ya adik-adik. Jadi yang penting ya kita menunjukkan kalau kita itu anak Tuhan, kita itu
berbeda, ya kan. Itu aja sih sudah cukup. Nanti biar Tuhan sendiri yang menentukan, nanti Roh Kudus yang bergerak di hatinya teman-teman kita atau saudara-saudara kita, ya karena kan yang pasti kita hidup di lingkungan yang mungkin tidak seiman sama kita, yang berbeda. Gak apa-apa, memang itu Tuhan ciptakan perbedaan itu untuk ini ya, maksudnya kalau semuanya sama ya nggak mungkin gitu. Ya pasti ada yang harus saling melengkapi. Jadi perbedaan itu indah. Jadi tapi perbedaan itu indah, tapi memang ya itu, kalau untuk memberitakan keselamatan untuk adik-adik, ya adik-adik cukup berperilaku dengan baik di lingkungan sekitar adik-adik, di sekolah, di keluarga, di saudara-saudara. Itu kiranya firman Tuhan ini boleh adik-adik simpan di dalam hati dan juga dilakukan di kegiatan adik-adik sehari-hari. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati adik-adik sekalian. Mari kita tutup, kita satu di dalam doa. Bapa di surga, terima kasih untuk kebaikan Tuhan pada minggu pagi ini. Walaupun kami semua dan adik-adik semua tidak saling bisa bertemu langsung, tetapi melalui online, tapi kami tetap bersukacita Tuhan, di mana kami boleh beribadah online pada pagi ini. Tuhan Yesus tolong supaya adik-adik akhirnya boleh mengerti dan Roh Kudus-Mu boleh bekerja, sehingga apa yang disampaikan, firman yang disampaikan tidak sia-sia. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan Yesus juga berkati adik-adik beserta keluarga, mama papa di kehidupan mereka sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Mari merespon firman Tuhan dengan menyanyikan lagu Kidung Ceria 150 Firman-Mu Pelita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah mendengar firman-Mu. Kami berdoa untuk gereja di seluruh dunia, khususnya GBI Monteria. Tuhan berkati pendeta, majelis, dan jemaat. Tuhan memberkati pelayan di gereja. Kami berdoa juga bagi bangsa dan negara. Kiranya Tuhan memberkati pemerintah kami. Berkati juga masyarakat Indonesia, khususnya dalam kondisi wabah Corona ini, agar patuh pada peraturan pemerintah.
Kami berdoa bagi studi yang dilakukan online. Tuhan berkati supaya kami belajar dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Doa ini kami alaskan dengan doa yang Tuhan Yesus ajarkan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang salah pada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, tiba saatnya kita akan memberi persembahan. Mari kita menyanyikan lagu Kidung Ceria nomor 19. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sudah memberikan persembahan. Tuhan berkati persembahan kami ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Halo adik-adik, selamat hari Minggu. Sebelum kita mengakhiri ibadah kita pada hari ini, kita akan mendengarkan warta Pelkat PA. Yang pertama, ucapan terima kasih kepada Kakak Diaken Pinkan Rampengan Lonto yang sudah menyampaikan firman Tuhan pada hari ini. Terima kasih Kakak Pinkan untuk pelayanannya. Tuhan Yesus memberkati. Dan yang kedua, untuk Kak Tia selaku liturgos kita pada hari Minggu ini, terima kasih Kak Tia atas pelayanannya. Tuhan Yesus memberkati. Dan yang berikutnya, yang ketiga, ucapan terima kasih juga kepada adik Geno yang sudah menjadi pendoa pada hari Minggu ini. Terima kasih adik Geno. Dan pengumuman selanjutnya adalah ulang tahun. Ya, minggu ini ada kakak kita yang berulang tahun, yaitu Kak Tiwi. Selamat ulang tahun Kak Tiwi. Kak Tiwi berulang tahun pada tanggal 14 Agustus kemarin. Tuhan Yesus berkati Kak Tiwi dan keluarga. Ya adik-adik, demikian warta Pelkat PA pada hari ini. Jangan lupa untuk mengikuti IHMPA minggu depan. Dadah. Adik-adik, dalam menyambut HUT RI ke-75, mari kita bangkit berdiri, kita menyanyikan Kidung Ceria 365, Indonesia Negaraku. Indonesia negaraku, Tuhan yang memberikannya, ku serahkan di doaku pada Yang Maha Esa. Dirgahayu Indonesia, bangsa serta alamnya, kini dan sepanjang masa, selalu Tuhan sertanya. Kita akan mengakhiri ibadah kita. Mari kita bernyanyi dari Kidung Ceria 359. Sudah waktunya hendak kita pulang.
Adik-adik, ibadah sudah selesai. Jangan bersedih ya. Kita akan bertemu lagi pada minggu yang akan datang. Yang paling penting, adik-adik harus ingat akan firman Tuhan yang telah disampaikan pada hari ini. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati dan keluarga. Dadah adik-adik.